Allah itu bagaikan kendaraan kita. Saudara dan saya tidak dapat melintasi jalan tol tanpa kendaraan yang tepat, betul tidak? Anda nggak boleh semaunya di jalan tol, betul nggak? Ada orang di jalan tol semaunya, masuk, becak masuk gitu. Sepeda masuk gitu. Motor gitu masuk. Tidak. Harus kendaraan yang disesuaikan dengan jalan itu. Tidak bisa kita bertindak semaunya. Kalau saudara mengendarai jalan tol, naik sepeda, terus berhenti seenaknya, terus selfie-selfie, yang terjadi apa? Saudara bisa ditangkap atau saudara kecelakaan. Betul tidak? Atau kalau nggak boleh masuk motor, saudara masuk motor di situ, dikejar orang saudara. Dijamin Anda akan ditilang dan ditangkap kalau enggak sampai saudara celaka atau cedera. Ada orang Kristen yang punya paradigma itu keliru tentang kasih karunia. Ini karena mereka mengambil sebagian saja dari keseluruhan firman Allah. Dipotong dan dipakai itu jadi doktrin, jadi kebenaran bagi dirinya sendiri. Ibarat kalau saudara, siapa yang sini pernah makan burger ya? Cuman satu orang di depan. Yang lain makan apa? Combro. Kalau kita hanya mengecap sepotong saja, kita mengira burger itu hanya sekedar roti. Kita tidak merasakan kelezatan apa? Dagingnya, sayurnya, sausnya. Kalau cuma segigit, jangan pada lapar ini. Nah, paradigma yang keliru membuat kita menjadi orang Kristen yang berpikir jadi Kristen itu enak. Bertindak apa saja boleh karena kasih karunia. Kita sudah merdeka, bebas melakukan apa saja. Keselamatan sudah di tangan. Diperoleh dengan cuma-cuma. Betul tidak? Kan bukan hasil perbuatanmu. Tapi cuma ngambil sepotong. Padahal tertulis di surat Galatia 5 di bagian yang lain, Rasul Paulus mengatakan apa? 5 ayat 13, tolong dibuka. Galatia 5 ayat 13. Dikatakan gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Katakan merdeka. Nggak semua bilang merdeka ini, kayaknya masih banyak yang terikat ini. Saudara, itu memang sudah dipanggil, kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya tetap ada bagian yang perlu kita lakukan di dalam keselamatan itu. Di dalam kemerdekaan itu. Bukan artinya semau kita. Iman kepada Allah itu perlu kita tumbuhkan. Perlu kita jaga. Halo? Hari-hari ini kan sudah begitu banyak kita lihat di medsos itu. Orang gugur di tengah jalan imannya. Ada yang bilang Yudas. Dan berpikir Yudas itu jahat. Yudas itu tidak jahat. Yudas itu bodoh. Dia tidak tahu otoritas yang dimiliki oleh Allah itu di dalam Kristus. Dia itu bodoh.
Dia jual gurunya yang adalah kebenaran itu. Dia jual hanya dengan 30 keping perak. 1 perak itu 1 dinar. Kalikan 30. 1 dinar itu gaji satu hari buruh. Berapa gaji buruh 1 hari sekarang? 150. Jadi kali 30, 4,5 cuma 5 juta. Sedangkan dia mencak-mencak ketika melihat ada seseorang pecahkan minyak wangi 300 dinar, pemborosan. Tapi dia jual kebenaran hanya untuk 5 juta perak. Berapa banyak orang menjual kebenarannya hanya untuk uang-uang seperti itu. Duit kecil kalau kata Pak Krisnan. Tapi jual kebenaran. Tapi ketika melihat saudaranya memberi untuk Tuhan, berkorban untuk Tuhan, oh pemborosan. Tapi dia nyari seseran, nyari duit kecil, jual kebenaran. Jual damai sejahtera. Jual imannya. Bilang sama sebelahmu, jangan cari uang model kayak gitu. Kerak nian kau itu. Kau jual. Kita ini banyak yang jadi Yudas hari-hari ini orang Kristen. Enggak cuman Yudas. Kita semua sering melakukan kayak gitu. Termasuk hamba-hamba Tuhan banyak yang menjual kebenarannya. Karena uang-uang kecil doang. Jangan dibilang Yudas itu jahat. Yudas itu bodoh. Dia nggak tahu. Dia pikir, enggak apa-apa. Tuhan kan nggak saya, kasih karunia Allah itu besar. Nanti kan aku diampuni. Tapi dia bodoh. Bilang sama sebelahmu, jangan bodoh ya. Kerja yang jujur. Bisnis yang jujur. Jangan cari duit kecil jual kebenaran. Lihat saudara seimanmu berkorban sungguh-sungguh untuk Tuhan, kau marah-marah, kau mencak-mencak. Tapi kau jual kebenaran hanya untuk uang kecil. Menyedihkan itu. Amin. Iman kita harus kita jaga. Iman kita harus kita tumbuhkan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Tanpa iman atau tanpa kendaraan seperti kita di jalan tol, kita tidak akan pernah bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Iman harus dibangun dengan kesengajaan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Jadi di dalam kasih karunia Allah, iman kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Karena dialah satu-satunya kebenaran kita. Jangan berpaling dari kebenaran itu. Ya. Bayangkan usaha membangun iman ini seperti ketika saudara ingin beli kendaraan, mobil misalnya. Apa yang dilakukan seseorang? Ada yang mesti nabung dulu, betul enggak? Atau menghemat pengeluarannya. Atau sebelum beli mobilnya ada, dia latihan dulu. Betul enggak? Dia siapkan dulu untuk bisa bawa mobilnya, betul enggak? Bikin SIM dulu. Dia pelajari dulu bagaimana rambu-rambu lalu lintas. Betul tidak? Ya. Kita butuh persiapan. Bahkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran. Sama halnya dengan kerohanian kita, iman tidak akan tumbuh jika tidak dengan sengaja kita tumbuhkan. Gak bisa. Kan ingat gak? Berapa minggu yang lalu saya bagikan tentang disiplin. Kenapa anak-anak Imam Eli
jatuh dalam dosa. Di rumah Tuhan loh jatuh dalam dosanya, bukan di luar. Karena mereka enggak disiplinkan dirinya, tidak tumbuhkan imannya untuk lebih lagi takut sama Tuhan. Kenapa anak-anak Samuel juga seperti itu? Karena imam-imam, anak orang-orang besar, nabi besar, betul nggak? Sedangkan Yesus hanya tumbuh kembang di satu keluarga yang sangat sederhana, di keluarga Yusuf dan Maria, tapi diajar, dididik dengan benar. Makanya dia bertumbuh dewasa, semakin hari semakin disukai, bukan hanya oleh Allah, tapi juga oleh sesamanya. Pastikan anak-anak kita didik dengan benar. Tumbuh kembangkan bukan hanya tubuhnya, bukan hanya otaknya, tapi imannya, kerohaniannya. Tumbuhkan, biasakan mereka untuk kita ajak berdoa, kita ajak nyembah Tuhan, kita ajak ngunjungin orang. Tidak ada masalah dengan berapapun anak kita. Kita bisa ajak anak-anak kita untuk jangkau jiwa. Saya ingat sekali saya sama Ibu Irma naik motor 2 anak kita bawa. Jangkau orang, kunjungin orang. Nggak ada masalah. Karena kita punya iman. Ya. Apapun yang kita kerjakan dengan iman, Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin. Sama kerohanian kita itu, iman kita perlu kita tumbuhkan, dengan sengaja ditumbuhkan. Bagaimana caranya menumbuhkan iman? Seorang yang beriman adalah orang yang memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Dia peduli pada apa yang Tuhan katakan, bukan pemikiran sendiri atau pendapat orang lain. Orang beriman itu menjaga perasaan Tuhan di atas kenyamanan pribadinya. Dia jaga perasaan Tuhan. Kalau dia ngambil keputusan, selalu pikiran dan jiwanya akan bertanya, apakah ini memuliakan nama Dia? Apakah ini hanya keinginanku? Atau ini kehendak Tuhan? Selalu lebih mengutamakan perasaan Tuhan di atas kenyamanan pribadi. Amin. Orang tersebut akan selalu melangkah sesuai dengan firman. Meskipun kalau dengan melakukannya, dia tampak berbeda dari orang-orang di generasinya. Amin. Lihat, saudara baca aja Alkitab. Nuh, dianggap aneh enggak Nuh itu? Waktu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dianggap aneh enggak? Orang lewat 100 tahun dia lebih bikin bahtera itu, betul? Setiap kali orang lewat, dia kan bangunnya di atas bukit kan? Belum pernah terjadi hujan besar. Belum pernah terjadi banjir. Betul enggak? Dia bangun bahtera begitu besar di atas bukit. Orang berpikir apa? Nuh ini gilo kali dia nih. Mana hujan? Nggak kate hujan. Mana ini air bah yang dari Sumatera Utara itu? Gilo dah nih. Ngajak bini sama anak-anaknya pula jadi gilo. Bertahun-tahun, 120 tahun, bunyi kayu itu diketok. Tang, saya percaya waktu-waktu panjang sabarnya Tuhan ketika membunyikan ketokan kayu itu, itulah gambaran betapa besar kasih karunia Tuhan waktu Yesus diketok, dipaku di atas kayu salib. Dan masih banyak orang belum percaya sampai saat ini. Beruntung masih panjang sabar Tuhan sampai hari ini.
120 tahun. Nuh dikatakan gila, bodoh, aneh. Tapi pada akhirnya hanya Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera dan mereka selamat. Amin. Saudara yakin gak? Kasih karunia Allah akan terus bertambah-tambah dalam hidup kita waktu kita hidup dengan iman. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum terpikirkan, tapi kita percaya apa yang mau Tuhan lakukan atas hidup kita. Orang yang modelnya seperti ini tidak akan mundur saat harus pikul salib, karena dia percaya pasti Tuhan menyertainya. Dia akan diberikan kekuatan, karena Alkitab mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ingat, firman Kristus. Berarti ada firman yang lain toh? Halo? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, bukan dari firman-firman yang lain. Contohnya, mungkin itu firman, seolah-olah seperti firman, perkataan yang benar dari nenek moyangmu, dari leluhurmu, atau firman dari orang lain. Misalnya tentang hari baik, ya, diskriminasi tentang ras, ya, golongan tertentu, atau mitos, atau zodiak, nubuatan-nubuatan palsu. Orang Kristen harus menyukai firman Tuhan lebih daripada apapun. Langit bumi akan lenyap, hartamu akan lenyap. Apa yang tidak lenyap di muka bumi ini? Di jagat raya ini. Semuanya pasti lenyap suatu saat. Nubuatan akan berakhir. Halo, mujizat akan berhenti. Bahasa roh akan berhenti. Firman Tuhan akan tinggal tetap. Jangan mengutamakan apa yang tidak utama dalam hidup kita. Utamakan firman Tuhan. Gentarlah ketika kau membacanya. Gemetarlah di hadapan Tuhan. Karena kalau kau sekedar percaya kepada Tuhan, setan pun percaya kepada Tuhan. Dan dia gemetar, dibilang. Kapan terakhir kita gemetar di hadapan Tuhan? Seperti saya bilang tadi, nyari duit kecil, mana ada gemetar-gemetarnya, tambah ladas. Udah gaji 2,4, masih korupsi sampai kuadriliun. Gaji 2,4 miliar, ada di sini gaji 2,4 miliar. Kristen pula. Ada belakangnya ada marga pula. Mengerikan, sedih saya sebagai orang Kristen. Apa yang diajarkan di gereja Tuhan? Apa yang diajarkan di gereja Tuhan? Cuma sekedar berkat. Iman mengajarkan kita untuk tekun pikul salib. Walaupun ada penderitaan, itu bagian daripada kasih karunia Allah. Rasul Paulus katakan, kamu bukan hanya diberikan kasih karunia untuk percaya kepada Kristus, tapi juga menderita bagi Dia. Jika kau menderita, kau tahu itu kasih karunia Tuhan untukmu. Rasul Paulus mengatakan, aku mencukupkan apa yang masih kurang dalam penderitaan Kristus untukmu. Hari-hari ini, mari kita makin gentar, makin takut sama Tuhan. Makin mengutamakan apa yang seharusnya kita utamakan. Jangan cari yang sementara. Jangan cari yang cuma sekedar menyenangkan keinginan-keinginan kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jika kasih karunia adalah jalan tol dan iman adalah kendaraan kita, firman Tuhan itu merupakan bahan bakarnya. Kita tidak akan dapat
mencampur dengan firman yang lain. Kalau BBM kendaraan saudara dicampur dengan air, apa yang terjadi dengan kendaraanmu? Mogok tengah jalan, saya jamin. Salah ngisi BBM aja, yang mobil bensin pakai diesel, selesai. Apalagi dicampur-campur, saudaraku. Dan itu yang terjadi hari-hari ini ya. Bensin dicampur air. Begitulah, sebenarnya itu gambaran bangsa kita ini sedang mencampur kebenaran dengan hal-hal yang lain. Dan itu dimulai di rumah Tuhan. Halo, penghakiman dimulai di rumah Tuhan, Pak Krisnan. Bukan di rumah tetangga sebelah itu. Di rumah Tuhan. Sekarang ini sampai ada satu survei bikin liga korupsi. Badan-badan usaha dipakai liga korupsi sekarang. Yang paling besar siapa? Dan yang top-top di atas itu pelaku-pelakunya yang tadi saya sebut. Yang ngakunya orang Kristen. Menyedihkan. Mudah-mudahan nanti Tuhan datang kedua kali. Dia akan lihat Pak Hanes. Masih ada iman anak ini. Dia lihat Amel. Masih ada iman anakku ini. Dia lihat Sandi. Masih ada iman di dalammu. Imanmu gak gugur. Imanmu gak mati di tengah jalan. Kalaupun kau menderita, kau jaga imanmu, kemuliaan yang akan dijanjikan Tuhan pada akhirnya. Penderitaan yang kita alami selama kita di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan di alam baka sana. Kalaupun kau mati, kau tetap hidup untuk selama-lamanya, kata Tuhan. Amin. Jangan dicampur iman kita. Jangan mentang-mentang lihat ada pembicara bagus, ada motivator bagus, oh bagus ini. Oh ya betul ya, hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dari mana itu? Firmannya di mana? Enggak kate itu firmannya. Hidup di atas, kadang di bawah. Itu prinsip reinkarnasi itu. Berputar. Kita ini linear. Sekali kita hidup, sekali kita mati, setelah itu kita dihakimi, dan orang yang percaya akan terus hidup sampai selama-lamanya. Nggak ada di atas, di bawah. Nggak ada roda berputar. Hidup kekristenan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Amin. Walaupun pelan dia naik, walaupun lambat dia terus naik. Tidak gini-gini kayak yoyo. Nggak ada ceritanya itu. Ya. Itu omong kosong semua itu. Jangan dicampur hatimu selain daripada firman Tuhan. Jangan campur yang lain. Pegang teguh firman Tuhan. Ya. Ingat ya, kalau kasih karunia itu seperti jalan tol, imanmu itu adalah kendaraan. Firman Tuhan adalah bahan bakar. Kendaraanmu, imanmu akan semakin kencang, semakin cepat. Apa yang kau belum pernah pikirkan, belum pernah terbersit dalam hatimu, belum pernah kau lihat, Tuhan sudah sediakan di depan sana. Ingat, kalau apapun berkat Tuhan, kalau dipakai untuk kebutuhan hidup kita itu murah, gaya hidup yang mahal. Kebutuhan hidup itu murah, pamer itu yang mahal. Rasul Paulus dengan begitu sederhananya bilang, kalau ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Orang yang punya rasa cukup, Tuhan tidak akan pernah tahan berkatnya untuk terus melimpah dalam hidupnya. Karena apa?
Karena dia merasa cukup. Lebihnya dia pakai untuk memberkati orang lain. Amin. Makanya Rasul Paulus itu dibilang Rasul kasih karunia. Karena apa? Karena dia betul-betul hidup dengan iman. Makanya kasih karunia Allah makin besar, makin besar, makin besar. Jadi kesimpulannya, keselamatan adalah pemberian Allah. Lewat kematian Yesus di kayu salib, bagian kita, ingat, ada bagian kita. Amin. Bagian kita adalah mensyukuri jalan yang telah diberikan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Keselamatan yang sudah diberi, itu jalan kita seperti jalan tol. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Menjaga iman kita, ya, kepada Allah. Melalui apa? Pendengaran akan firman Tuhan serta melakukannya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi firman Tuhan yang menguatkan terus hati kita. Alkitab mengajarkan kita untuk terus berpegang kepada janji Allah yang adalah iya dan amin. Berbahagialah kita yang mendengar, yang merenungkannya, dan yang melakukannya. Bapak Ibu, menjelang Prapaskah ini, menjelang Paskah dan ini masa Prapaskah, saya tuh sudah hampir 1 minggu terakhir merenungkan terus kemurahan Tuhan, merenungkan terus kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan justru ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, waktu kita baca firman, iman kita itu seperti, hati kita itu dibuat seperti melonjak-lonjak. Ada sukacita yang besar. Saya percaya iman ketika kita bertumbuh, dia akan membangkitkan damai sejahtera, sukacita. Ada rasa syukur. Perkataan kita tidak gampang perkataan yang melemahkan.